Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan sikap cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi bertemu dengan para pimpinan media nasional dan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Pertemuan dengan para tokoh media massa dan media sosial itu berlangsung selama sekitar 2 jam sejak Senin sore hingga petang. Adapun tokoh yang hadir antara lain pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha. Sejumlah pimpinan media yang hadir itu mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menegaskan sikap cawe-cawe atau ikut campur dapat dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas mengatakan, Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi. Senada dengan Karni Ilyas, Helmi Yahya juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi membahas soal cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Lebih dari 7 kali sebut cawe-cawe. Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan, Kepala negara menyebut kata cawe-cawe sebanyak lebih dari 7 kali. Meski pertemuan pada Senin dilakukan secara santai, menurutnya sikap Jokowi soal cawe-cawe itu disampaikan secara tegas. Saat para pimpinan media menanyakan sosok calon presiden maupun calon wakil presiden yang diharapkan oleh Jokowi, kepala negara itu pun menerangkan soal cawe-cawe. Namun cawe-cawe yang ia maksud berkaitan dengan momentum siklus 13 tahunan sebuah negara. Yogi mengungkapkan Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer. Melainkan Jokowi lebih memilih dengan jalur politik. Yang menarik, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan soal cawe-cawe ketika akan mengakhiri sesi pertemuan dengan para pemimpin media tersebut. Yogi menambahkan selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi, dan perihal baterai elektronik. Pertemuan dengan para pemimpin media tersebut juga diisi dengan acara makan bersama dengan menu antara lain ada sate padang, siomay hingga pempek. Minimalisir keterbelahannya, ya. Namun kan memang istilah cawe-cawe itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu. Nah, yaitu di negara demokrasi kan kalau ada tafsir begitu kan juga bukan sesuatu yang harus dilarang. Tetapi hemat saya, kita itu kan juga jangan kemudian terlalu khawatir, terlalu lebay, karena bagaimanapun kita itu secara hukum ada aturan. Nah, sepanjang sesuatu itu nabrak aturan harus dikoreksi. Tapi kalau nggak nabrak aturan, jangan juga kemudian bilang sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Ya. Di sisi lain kan kemudian juga dibandingkan karena dengan presiden kamera Pak. Ya, menurut saya ya masing-masing pemimpin itu punya stylenya masing-masing, ya. Tidak bisa juga kemudian style itu harus diseragamkan, ya. Yang paling penting adalah itu tadi ukurannya, apakah satu ada pelanggaran hukum, yang kedua ada perlakuan diskriminatif apa tidak. Sepanjang itu tidak ada, ya itu anggap saja sebagai sebuah diskursus dalam alam demokrasi yang nggak perlu juga kemudian terus-menerus kita kapitalisasi, ya. Pak, tapi kalau Pak Jokowi terlihat sangat khawatir pembangunannya dilanjutkan, apa sebenarnya calon yang dikhawatirkan Pak Jokowi tidak melanjutkan pembangunan Pak Jokowi?
wajar menurut saya kalau kita lihat misalnya presiden di negara lain, kepala negara lain itu juga ingin ya kebijakan pemerintahannya itu bisa lanjut ya. Dan kenapa kok mesti dipersoalkan? Dan saya kira bukan hanya Pak Jokowi ya, kami semua partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah juga posisinya sama, ingin pembangunan itu bisa dilanjutkan, arah kebijakan itu bisa dilanjutkan, bahwa ada yang perlu diperbaiki, dikoreksi itu kan hal yang biasa. Karena itu kalau kita lihat ya, misalnya itulah kenapa meskipun ya bisa jadi yang di koalisi pemerintahan itu punya capres atau paslon lebih dari satu, ya, saya kira kemudian tidak akan membuat kemudian koalisi ini terpecah karena semuanya punya konsep untuk terus melanjutkan kebijakan pembangunan yang saat ini dijalankan. Saya berpendapat begini, kan kita harus percaya dari apa yang disampaikan oleh jubir MK yang hakim, ya, Bu Profesor Eni Nurbaningsih. Kan beliau menyampaikan bahwa RPH, rapat permusyawaratan hakimnya saja kan belum dilakukan. Sehingga kalau dikatakan bahwa MK itu akan memutuskan sistem proporsional tertutup dengan perbandingan 6:3, ya itu tidak benar. Tapi kemudian persoalannya, apakah itu bisa disebutkan kemudian secara hukum pidana membocorkan rahasia negara? Menurut saya enggak juga, karena yang namanya rahasia itu kalau sudah ada RPH dan hasil dari rapat permusyawaratan hakim itu sudah jelas terdokumentasi. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.